penuh kasih dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk malam yang indah. Engkau tuntun kami datang di rumah Tuhan untuk sama-sama memuji memuliakan nama-Mu serta belajar dari firman Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan hati pikiran kami untuk melihat dengan mata iman kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas berkat Tuhan tentunya. Malam ini kita datang kembali untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Dokter siapa itu? Larissa Amanda untuk pelajaran kesehatan. Terima kasih juga kepada semua panitia yang sudah bekerja dengan baik sehingga malam ini dari awal lampu menyala. Tentunya Ibu MC untuk pelayan Tuhan tidak ada komplain. Semuanya bagus. Mati lampu, terang lampu, semua bagus. Amin. Baiklah, kita lanjutkan, kita punya seri kebaktian kebangunan rohani. Malam ini berjudul Kasih, Jalan, dan Perhentiannya. Kemarin malam kita sudah pelajari di Taman Eden yang indah dan sempurna itu. Kasih Allah hilang. Di Eden manusia kehilangan kasihnya yang mula-mula kepada Allah. Dan di Edenlah dosa dimulai. Itu terjadi ketika manusia meragukan kasih Allah. Lalu memilih kehendaknya sendiri. Kemudian di Kalvari Allah nyatakan kasihnya lagi. Dengan memberikan nyawanya bagi manusia. Dengan tujuan untuk membawa manusia kembali datang kepadanya. Dan di sanalah keselamatan dimulai. Ketika manusia kembali percaya kepada kasihnya. Itulah pelajaran semalam atau kemarin malam. Jadi keselamatan kita bergantung kepada bagaimana kita kembali percaya kepada kasihnya. Dan kita sudah lihat setan mencoba mengaburkan kasih Allah itu. Sehingga banyak orang yang ragu dan bertanya-tanya, di manakah Allah ketika malapetaka datang menimpa manusia. Tetapi pada malam hari ini, dari Kalvari, Kristus mengirimkan salam cintanya untuk kita semua. Amin. Saudara-saudara, dari Kalvari, ketika kita masih berdosa, Dia menunjukkan kasihnya. Dunia orang muda katakan, Yesus katakan, I love you kepada masing-masing kita. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Sebab Allah punya aturan, Allah punya pemerintahan yang memang pemerintahan itu adalah berdasarkan kepada kasih, bukan seperti aturan manusia. Konstitusi sorga adalah Injil Yohanes 3 ayat 16. Berdasarkan kasih. Dia memberikan hidup yang kekal. Dia pulihkan hubungan manusia yang berdosa.
untuk dapat kembali berkomunikasi dengan Allah yang kekal. Dan kasih-Nya itu berlaku untuk semua orang, semua suku, bahasa, tidak ada yang dikecualikan. Prinsip sorga menjunjung tinggi kasih Allah dengan bukti kematian Kristus di kayu palang. Dunia juga punya konstitusi. Negara kita punya konstitusi. Konstitusinya bertujuan melindungi, membimbing, dan membawa kehidupan yang damai, tertib, dan kekal. Itu dimiliki oleh negara kita. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Manusia sudah kehilangan kompas moral. Kompas moral telah hilang ketika benar dan salah tidak lagi dibedakan. Kebohongan dianggap biasa. Kekerasan menjadi hiburan bagi manusia. Kepedulian sudah hilang. Keserakahan adalah tujuan dari manusia. Semakin tinggi jabatannya, keserakahan semakin menguasai dirinya. Itulah yang terjadi di negara kita ini. Moralitas disepelekan, hukum dan aturan dilanggar. Inilah kompas moral yang sudah hilang. Kompas moral yang sudah hilang ini berefek kepada pernyataan kasih Allah kepada dunia. Sehingga manusia kehilangan kepercayaan kepada kasih Allah itu. Dan akibatnya kejahatan sedang meledak. Di sana sini kejahatan merajalela. Setiap 2 detik kejahatan yang serius dilakukan. Setiap 23 menit satu pembunuhan terjadi. Setiap 6 menit pemerkosaan terjadi. Setiap 58 detik perampokan terjadi. Setiap 28 detik pencurian kendaraan. Dan setiap 8 detik pencurian terjadi di dunia ini. Saudara lihat kompas moral itu semakin rusak. Tapi Tuhan tidak berdiam. Dia berikan amarannya dalam Joel pasal yang kedua ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Saudara, digunakan kalimat tiuplah sangkakala. Orang Israel dulu meniup sangkakala ketika umat dipanggil untuk menyembah Tuhan. Orang Israel dulu meniup sangkakala ketika mereka katakan perang akan dimulai. Sangkakala adalah satu upacara yang amat penting dalam kehidupan orang Israel. Dalam konteks itulah kitab Yoel, firman Tuhan katakan, tiuplah sangkakala di Sion. Beritahukan kepada semua manusia. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Hari Tuhan datang. Ketika kompas moral manusia semakin hancur, maka sangkakala dibunyikan amaran supaya manusia berhati-hati. Sehingga Paulus kepada Timotius, dia katakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terjemahan yang lain, terjemahan lama, perhatikanlah pada akhir zaman akan datang satu masa yang sukar. Bahasa Indonesia sehari-hari, ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan.
2 Timotius 3 ayat 1 mengamarkan kita tentang keadaan dunia ini. Ketahuilah, perhatikanlah, ingatlah ini, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Itu sebabnya kemarin saya katakan dunia tidak sedang baik-baik. Dunia sedang berjalan menuju kehancuran yang lebih parah. Hari terakhir, hari yang sukar akan terjadi. Untuk itu Efesus pasal 5 ayat 15 dan 17. Amaran kepada umat Tuhan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana saudara dan saya hidup. Perhatikan. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya sangat senang KKR ini begitu banyak umat Tuhan yang mau menggunakan waktunya untuk datang menyegarkan rohaninya. Usahakanlah ayat yang ke-17. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah nasihat firman Tuhan. Supaya kita semakin berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena 2 Timotius pasal 3 ayat 2 mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 tidak tahu mengasihi. More people die from hunger of love than from the lack of food. Banyak manusia yang mati karena lapar akan cinta kasih, bukan karena makanan jasmani. Kita manusia adalah makhluk sosial. Kalau kita kehilangan, kekurangan cinta kasih dari orang di sekeliling kita, itu yang akan membawa kepada kematian. Tidak tahu mengasihi adalah gejala penyakit orang pada akhir zaman. Tetapi surga memberikan satu konstitusi tentang kasih yang besar. Yang bertentangan tentunya dengan yang diberikan oleh dunia ini. Darah anak domba adalah bukti kasih itu. Yesus memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi manusia. Sehingga Yohanes mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba, lambang anak Allah yang telah mati untuk saudara dan saya. Itulah bukti kasih Allah itu. Pada waktu Yesus hidup di dunia ini, dia berhadapan dengan banyak orang. Dan dari banyak diskusi yang dilakukan, kita akan menarik 2 pertanyaan penting. 2 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama-tama diajukan di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 31 oleh seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Dan Yesus menjawab, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Adalah 2 bentuk kasih yang dikatakan dalam ayat ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama.
Jadi konstitusi daripada kerajaan sorga, kerajaan Allah yang dibangun oleh Allah, yang akan diberikan kepada manusia adalah kerajaan yang didasarkan kepada kasih. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Markus 12 ayat yang ke-31, hukum yang kedua, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi kerajaan Allah dalam satu kata adalah kerajaan yang dibangun oleh kasih. Kalau saudara tidak menemukan kasih di dunia ini, berharaplah masuk dalam surga supaya kita melihat kasih yang sesungguhnya. Amin. Kalau saudara dikecewakan, disakiti di dunia ini, ingat masih ada Tuhan yang mencintai kita, yang memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi kita sekalian. Kasih adalah dasar pemerintahan Allah itu. Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada orang beranggapan ketika membaca hukum-hukum Tuhan ini, Tuhan itu kejam. Banyak sekali aturannya. Padahal ini bukanlah aturan-aturan seperti yang dimiliki manusia. Karena Tuhan punya aturan hanya satu, yaitu kasih. Pertanyaan yang kedua, ketika seorang datang kepada Yesus, seorang yang kaya, guru, bukan hanya guru yang baik. Nanti Yesus kasih tahu, tanya sama dia, kenapa kamu bilang saya guru yang baik? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Sekarang orang yang kedua datang untuk mendapatkan jawaban memperoleh hidup yang kekal. Markus 10 ayat yang ke-19. Hai orang kaya, engkau tahu segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, hormati ayah ibumu, jangan mengurangi hak orang, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Kamu tahu itu. Dan memang orang yang kaya itu katakan, semua itu sudah aku lakukan. Semua itu aku telah lakukan. Bahkan guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Markus 10 ayat 20. Hebat sekali dia. Dari masa muda saya sudah lakukan semua perintah-perintah Allah itu. Tapi apa jawaban Yesus kepada orang kaya itu? Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Dan Yesus katakan kepada orang muda kaya itu, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang miskin, engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Orang muda yang kaya ini menuruti perintah-perintah yang dikatakan oleh hukum tadi, karena dia ingin menjadi orang baik. Tapi persoalannya menjadi baik tidak cukup. Ketika dia memiliki banyak harta dan Yesus katakan pergi jual semua hartamu. Apa yang terjadi kepada orang muda yang kaya itu? Dia berbalik
dan dia pergi. Kenapa? Sebab banyak hartanya. Apa yang kurang dari orang muda ini? Sebetulnya adalah komitmen untuk mengikut Yesus. Tidak memiliki komitmen untuk mengikut Yesus, yaitu memiliki kasih. Sebab dia tidak mau membagikan apa yang dimilikinya kepada orang yang lain. Dia tahu di sekelilingnya dipenuhi dengan orang-orang yang berkekurangan. Tapi dia tidak peduli dengan orang-orang yang susah itu. Komitmen kasih tidak dimiliki oleh orang muda yang kaya itu. Hidup kekal bukan hanya tentang melakukan perintah, tapi tentang mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Itulah yang kekurangan daripada orang muda yang kaya. Tabiat dan hukum Allah itu adalah kasih. Itu sebabnya dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap tubuh, segenap kekuatanmu. Seluruh elemen hidup kita ini harus diberikan untuk mengasihi Allah. Dan ketika Yesus katakan kasihi Tuhan Allahmu, maka dia merujuk kepada 4 hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain. Jika engkau mengasihiku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jikalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, jangan menyebut namanya dengan sia-sia. Jikalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itulah hukum yang pertama, kasih kepada Allah. Hukum yang kedua, kasih sesamamu manusia. Jikalau engkau mengasihi sesamamu manusia, hormatilah ayah dan ibumu. Berapa banyak orang tua yang senang jika anak-anaknya hormat kepada orang tua. Oh, seperti yang angkat tangan. Oh, ada juga. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak suka anak-anak menghormati orang tuanya. Kalau kita mengasihi sesama manusia, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengingini harta orang lain, istri orang lain, milik orang lain. Itulah kasih kepada sesama manusia. Jadi ketika orang katakan, bicara tentang hukum, peraturan, sebetulnya yang dibicarakan di dalam ayat ini adalah soal kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Sekiranya kedua kasih ini dijalankan dalam pemerintahan kita, dalam kehidupan kita, kita akan baik-baik saja. Tapi ingat kemarin malam kita sudah pelajari bahwa dosa sudah merusak gambaran tentang kasih itu. Sehingga ayat-ayat yang kita bacakan, manusia mencintai diri sendiri, manusia hanya memikirkan diri mereka sendiri. Kalau kita lihat di dalam kasih kepada Allah, ada satu hukum yang keempat, adalah bukti kasih kita kepada Allah Sang Pencipta. Ketika dikatakan ingatlah hari Sabat, banyak orang merasa bahwa hari Sabat menjadi hari beban. Inilah kekeliruan manusia. Inilah kesalahan pola pikir manusia. Ketika kita memikirkan hari Sabat menjadi hari beban. Padahal hari Sabat adalah hari yang Tuhan berikan supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita. Membuktikan kasih kita kepadanya dengan datang
merayakan, menikmati Sabat bersama-sama dengan Dia. Untuk itulah Wahyu 14 ayat yang ke-7 berbicara dengan lebih keras. Wahyu 14 ayat yang ke-7 adalah panggilan kepada seluruh dunia. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapakah yang patut disembah? Hanya satu. Dialah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Kitab Wahyu merujuk kepada peristiwa dalam kitab Kejadian. Ketika Allah menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Itulah yang patut untuk disembah. Sehingga firman-Nya katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu. Tuhan memberikan cara, memberikan pelajaran kepada orang Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Kanaan. Lebih kurang 430 tahun otak mereka sudah dicuci dengan penyembahan berhala. 400 lebih tahun bangsa itu melihat kekafiran di negeri Mesir. Otak mereka sudah dikotori dengan kebiasaan orang-orang kafir. Sehingga pada waktu bangsa itu dibawa keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, sebelum masuk ke Kanaan, otak mereka harus dicuci dulu. Dibersihkan kembali. 430 tahun, berapa keturunan itu? Kalau ikuti kitab Mazmur 70 tahun, 430 hampir 7 generasi. Hampir 7 generasi pikiran mereka sudah digelapkan. Sekarang mereka harus diajar. Dan 40 hari lamanya pikiran mereka mulai dibersihkan. Bukan hanya 40 hari, 40 tahun dalam perjalanan itu. Tuhan berikan pelajaran seperti ini. Tuhan bilang, 6 hari kamu memungut, tetapi hari ke-7 roti tidak ada. Setiap hari roti mana diberikan kepada bangsa itu. Ambil secukupnya. Maka mulai banyak yang rakus. Ambil banyak-banyak. Siapa tahu besok tidak datang mana. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi, apa yang lebih keesokan harinya, mana itu berulat dan busuk. Tuhan sudah bilang ambil secukupnya. Tapi mereka gelojoh. Demikianlah hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan pada hari yang keenam adalah hari persiapan. Kalau mana turun, ambil 2 kali lipat. Sebab hari ke-7 besok Sabat tidak ada mana. Yang hebatnya, yang biasanya mana itu kalau disimpan bermalam besoknya busuk. Kali ini masa mana itu tetap segar. Mereka yang tidak percaya mana hari Sabat tidak akan turun, mereka harus puasa dan tidak punya makanan. Demikianlah diajarkan kepada bangsa ini hari demi hari sampai lengket di pikiran mereka bahwa pada hari Sabat mana tidak turun. Sebab hari Sabat adalah hari di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7.
Demikianlah dalam perjalanan itu cuci otak diberikan kepada bangsa Israel agar mereka mengerti tentang Sabat Tuhan. Perhatikan, bangsa itu dipanggil untuk menyembah Allah pada hari Sabat. Mereka boleh beribadah seperti biasa pada hari-hari biasa, tetapi Sabat adalah hari yang istimewa, yang khusus memang diberikan untuk beribadah. Jadi ketika dikatakan sembahlah Dia, dalam bahasa Yunani menggunakan kata proskuneo. Proskuneo artinya dalam bentuk kata kerja menyatakan tindakan atau satu proses yang harus dilakukan. Jadi sembahlah Allah adalah keharusan yang dilakukan. Kemudian dalam tense-nya menggunakan bentuk imperatif. Imperatif itu artinya sesuatu yang harus dilakukan. Perintah atau ajakan yang harus dilakukan. Jadi, jikalau engkau mengasihiku, kasihilah Tuhan Allahmu, sembahlah Tuhan Allahmu, adalah bentuk sesuatu yang harus dilakukan. Manusia datang menyembah Dia. Dia harus disembah. Sembah Dia dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenagamu, dengan sekuat tubuhmu, dengan sekuat akal budimu. Sembahlah Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, proskuneo tidak ditemukan di hari yang lain. Satu-satunya kitab Wahyu pasal yang ke-14 dan ayat yang ke-7 itu adalah bentuk proskuneo, sesuatu yang wajib, yang harus untuk dilakukan, menyembah Tuhan Allah. Itulah sebabnya keharusan itu ditempatkan di hukum yang keempat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi kalau kita datang beribadah pada hari Sabat, itu bukanlah perintah manusia. Itu adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Dan itu haruslah menjadi satu tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena keinginan manusia. Dalam kehidupannya Yesus memberi contoh bagaimana sih memelihara Sabat itu. Dia pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Dia mengajar firman Allah pada hari Sabat. Dia berbuat baik dan menyembuhkan pada hari Sabat. Dia berdoa kepada Bapaknya pada hari Sabat. Dia beristirahat dan bersekutu dengan murid-muridnya pada hari Sabat. Inilah yang dilakukan. Bagaimana memelihara Sabat itu. Lihat contohnya Lukas 4 ayat 16. Dia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus memberikan contoh bagaimana memelihara hari Sabat dengan datang di rumah ibadat. Sekiranya Sabat itu, orang katakan Sabat Yahudi, sekiranya Sabat itu tidak benar, Yesus tentu akan menegur orang-orang yang memelihara hari Sabat. Karena Sabat itu benar, itu sebabnya Yesus pun masuk ke dalam rumah ibadat. Bagaimana dengan para rasul-rasul? Sekiranya betul Yesus sudah naik ke sorga, Sabat sudah tidak diperlukan, maka rasul-rasul tentu akan melarang orang memelihara Sabat.
Tapi apa yang dikatakan oleh rasul-rasul, pada hari Sabat mereka rasul-rasul pergi ke rumah ibadat. Mereka setia menghadiri rumah ibadat pada hari Sabat. Mereka membaca dan menjelaskan Alkitab. Mereka mengajar dan bersaksi tentang Yesus. Mereka menunjukkan kasih dan menghargai kesempatan beribadah. Yesus dan para rasulnya memberi teladan bagi kita untuk memelihara hari Sabat. Kenapa? Kenapa Yesus dan para rasul memberi teladan memelihara hari Sabat? Sebab hukum yang keempat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dasar pemerintahan Allah adalah mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Banyak orang membangun teologi-teologi tentang menyerang hari Sabat. Untuk apa kita menyerang hari Sabat? Hari Sabat bukan untuk didiskusikan. Hari Sabat bukan untuk dikritisais. Hari Sabat bukan untuk diperbincangkan. Hari Sabat adalah hari untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Kita datang untuk berbakti dan menyembah kepadanya. Pada hari Sabat hampir seluruh kota itu datang untuk mendengar firman Tuhan. Kisah 13 ayat 42. Pada hari Sabat berikutnya hampir seluruh kota itu berkumpul mendengar firman Tuhan. Kisah 13 ayat 14. Catatan para rasul, banyak orang yang ikut para rasul itu beribadah pada hari Sabat. Pertanyaannya, mengapa hukum keempat itu menggunakan kata ingat? Kalau hukum yang lain mengatakan jangan. Satu-satunya yang mengatakan menggunakan kata ingat hanyalah hukum yang keempat ini. Ingat, Yehezkiel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku supaya itu menjadi peringatan. Ingatlah bahwa Sabat itu adalah peringatan. Supaya orang mengetahui akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, ketika kita datang untuk menyembah Tuhan berbakti pada hari Sabat, maka orang akan melihat, kenapa orang ini beribadah pada hari Sabat? Dan pada waktu itulah orang akan mengenal Tuhan Allah kita. Selalu ada pertanyaan orang, kenapa harus Sabat? Yang kedua, kata ingat menjaga hubungan. Ingatlah bahwa Sabat itu peringatan antara aku dan orang Israel. Betul, ada satu waktu di mana itu tanda peringatan antara Allah dengan orang Israel. Tapi ingat, Keluaran 31 ayat 13. Peringatan antara aku dan kamu. Kepada orang Israel secara bangsa, tetapi ayat yang lain peringatan antara aku dan kamu. Ingat itu. Sabat itu menuntun ketaatan secara pribadi. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Ingat mendatangkan berkat. Jika engkau menahan kakimu pada hari Sabat dan menyebut hari Sabat itu kesenangan, maka engkau akan bersuka cita dalam Tuhan. Dan aku akan menuntun engkau di tempat-tempat yang tinggi di bumi. Berkat kepada umat-umatnya. Aku akan menuntun engkau. Itulah sebabnya kita perlu bertanya mengapa harus memelihara hari Sabat. Ibrani 10 ayat 25. Menguatkan hubungan kita dengan Kristus. Marilah kita saling menasehati. Ibrani 10 ayat 25. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Di hari Sabat umat-umat Tuhan dapat menguatkan hubungan masing-masing dengan Kristus. Lalu kemudian Matius 12 ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Apa yang dimaksud dengan boleh berbuat baik pada hari Sabat adalah to fulfill the mission of Christ. Menggenapi misi Kristus. Apa misi Kristus? Not for self-centered reasons. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. But in self-giving. Dalam memberi. Doing good for others. Melakukan hal yang baik bagi orang lain. Itulah the mission of Christ. Hari Sabat, mari kita lakukan misi Kristus, yaitu memberi, melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, mental dan physical rest. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa hari Sabat? Sebab hari Sabat Tuhan akan memberikan kelegaan. Sekarang ini zaman healing. Banyak orang muda, orang yang sudah bekerja dari kota. Yuk kita healing dulu. Tinggalkan kota, pergi ke tempat yang terpencil, menghirup udara, berapapun dana mereka bayar. Dan setelah pulang healing, kepala pening. Kenapa pening? Karena harus cari uang lagi. Tapi Yesus katakan, marilah datang kepadaku. Semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tidak ada yang namanya pening. Kecuali saudara berkelahi di majelis gereja. Makanya jangan buat majelis gereja hari Sabat. Sebab saudara akan pulang dengan kepala pening. Sabat diberikan adalah untuk kita refresh in God. Doing good things for others. Menikmati persekutuan dengan umat Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jikalau saudara katakan amin, marilah berdiri dan kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga, terima kasih nasihat firman-Mu pada malam hari ini. Mengingatkan kami kembali bahwa pemerintahan Allah didasarkan kepada kasih. Wujud kasih kami kepada Engkau Sang Pencipta. Kami datang menyembah Engkau pada hari Sabat. Ajari kami Tuhan untuk memaknai akan peristiwa ini. Supaya kasih kepada Allah bertambah-tambah. Dan Engkau berkati kami semua. Semua umat-umat Tuhan, semua sahabat-sahabat rohani yang hadir malam ini. Sabat adalah bukti kasih kita kepada Allah. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami semua untuk menerima kebenaran Sabat Tuhan, untuk menerima wujud kasih-Mu yang besar itu. Supaya ketika Engkau datang yang kedua kali, kami akan menikmatinya bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Berkati kami semua ketika tinggalkan tempat ini, dan besok malam tuntun kami untuk datang kembali belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.